Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika metrik. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Materi ini merupakan materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja ke materinya. Persamaan linear satu variabel ini merupakan materi pada waktu kita SMP dulu. Masih hangat ya ingatannya dengan persamaan linear satu variabel ini. Mungkin dalam kasus sehari-hari pernah dijumpai ya, atau pernah mungkin terasa atau pernah dialami. Salah satu contohnya dialami oleh seorang anak Joko. Dia membeli 5 buah buku dan 1 buah pensil, harga totalnya 52.000. Kemudian salah satu teman Joko menanyakan, berapa sih harga 1 buah bukunya Joko? Sedangkan Joko hanya mengetahui 1 pensil saja, yaitu harganya 2.000. Nah, bagaimana Joko mengetahui harga 1 buah buku tanpa harus pergi ke toko bukunya dan menanyakan berapa sih harga 1 buah buku ini? Itu ribet ya. Maka semua ini bisa kita selesaikan dengan pemodelan matematikanya, yaitu dengan persamaan linear satu variabel. Oke, sebelum ke materi, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus tahu dulu definisinya. Kita harus tahu bentuk umumnya dan nanti baru kita tahu bagaimana sih cara penyelesaiannya. Definisi persamaan linear satu variabel ini adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel berpangkat 1 pada persamaan tersebut. Artinya, ini merupakan suatu kalimat terbuka yang bisa kita buat dalam model matematikanya yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan pada persamaan tersebut memuat satu jenis variabel yang berpangkat 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Salah satu contoh bentuk pemodelan matematika persamaan linear satu variabel ini 2x tambah 4 sama dengan 8. Coba lihat, persamaannya memuat tanda hubung sama dengan dan variabel x berpangkat 1. Nah, pada persamaan tersebut hanya satu jenis variabel, yaitu variabel x. Ya. Selanjutnya mungkin seperti ini, boleh. Ini merupakan persamaan linear satu variabel. Termasuk ini ya, 2x tambah 4 sama dengan 8 tambah x. Memuat satu variabel jenisnya 1, yaitu variabel x, dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nggak harus x ya, variabelnya bisa saja y, z, k. Nah, itu biasanya variabel disimbolkan dengan huruf yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan 2x tambah 4y? Nah, dalam persamaan ini memuat dua jenis variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, ini juga memuat variabel x dan variabel y. Nah, pada dua contoh model matematika ini atau persamaan ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, karena memuat dua jenis variabel seperti itu ya. Nah, pada materi ini kita membahas yang satu variabelnya saja. Selanjutnya, mengenai bentuk umum persamaan linear satu variabel, yaitu AX tambah B sama dengan C, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika A sama dengan 0, maka nilai X ini akan sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, maka variabel pada persamaan ini tidak ada. Maka tidak memenuhi sebagai persamaan linear satu variabel. Dengan keterangan di bawah ini, A adalah sebagai koefisien X, sedangkan X adalah variabel, B dan C adalah konstanta. A, B, C itu adalah himpunan bilangan real. Nah, bagaimana nanti penyelesaiannya? Nah, salah satu contoh penyelesaiannya atau konsepnya ada dua cara. Yang pertama, cara ketika membagi dan mengkali, ketika menjumlah dan mengurangi. Artinya, pada persamaan ini terdapat ruas kiri dan ruas kanan. Artinya ruas kiri dari tanda sama dengan 4x tambah 6 dan ruas kanannya adalah 30. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan, 4x tambah 6 sama dengan 30. Nah, ketika ruas kirinya kita mau menjadikan x sama dengan atau 4x saja, berarti 6 yang kita ini kita harus kurangi 6. Kalau kita mengurangi 6, maka ruas kanannya kita kurangi 6 juga. Artinya sama-sama dikurangi 6. Nah,
Itu ya. Nah, tinggal 4x sama dengan 30. Nah, jika membagi ruas kiri dengan 4, maka ruas kanan juga dibagi dengan 4. Supaya nilainya x sama dengan, maka diperoleh x sama dengan 6, seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, min 2x sama dengan min 2x kurang 18 sama dengan 6. Min 2x kurang 18 sama dengan 6. Nah, artinya jika kita mau menjadikan ruas kiri ini menjadi min 2x saja, maka kita harus kurangkan min 18 ini tambah 18 supaya dia 0. Maka jika ruas kiri kita tambah 18, maka ruas kanannya kita tambahkan dengan 18 juga. Nah, tinggal min 2x sama dengan 24. Nah, ketika kita mau jadikan x saja di sini, maka kita harus bagi 2. Jika kita membagi dengan 2 ruas kirinya, maka ruas kanan juga dibagi 2. Tinggal x sama dengan min 12. Nah, ini sekedar mengingatkan ya caranya. Atau mungkin cara lainnya bisa kita gunakan dengan seperti ini ya. Caranya bisa dengan cara pindah ruas ya. Ada yang bilang caranya cara pindah ruas. Nah, seperti itu. Konsepnya, jika suatu ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, maka akan berubah tandanya. Sebaliknya seperti itu, jika ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka tandanya akan berubah seperti itu. 3x kurang 6 sama dengan 12 tambah 4x. 3x artinya jika min 6 ini kita pindah ruaskan, maka positif 6, 12 tambah 6. Nah, berarti 18 tambah 4x. Nah, 4x kita mau pindah ruaskan ke kiri menjadi min 4x. 3x kurang min 4x sama dengan 18. Min x sama dengan 18. Nah, untuk menjadikan dia positif, kita mau jadikan x positif di sini. Maka kita harus kalikan min 1 atau kita bagi dengan min 1. Kalau kita mengkali dengan min 1, ruas kiri, ruas kanan juga dikali min 1. Jadi tinggal x sama dengan 18 seperti itu ya. Nah, ini juga contoh lainnya, coba dipahami sendiri ya. Konsepnya sama, jika pindah ruas maka akan berubah tanda seperti itu. Baik, ini mungkin kita selesaikan contoh si Joko tadi ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Boleh kita jawab langsung ya. Nah, Joko tadi membeli 5 buah buku, diketahui gimana? Diketahui Joko 5 buah buku. Kita misalkan buku itu simbolkan dengan X, dan pensil kita simbolkan dengan atau kita notasikan dengan Y, seperti itu. Nah, totalnya tadi Joko membeli 5 buah buku, berarti 5X tambah 1 pensil sama dengan totalnya 52.000. Nah, jadi berapa sih harga satu buku? Jika diketahui tadi harga satu pensilnya itu berarti Y sama dengan berapa? 2.000. Nah, ditanya berapa sih harga satu buku? Berarti harga satu buku berarti X itu berapa? Nah, kita jawab. Nah, jika pemodelan matematikanya tadi seperti ini, 5 buku berarti 5X ditambah 1 pensil, pensilnya berapa? 2.000 harganya, berarti sama dengan totalnya 52.000. Nah, 52.000. Sama saja konsepnya, ini kan sudah bentuknya bentuk persamaan linear satu parabel. Nah, maka jika ditanya satu buah buku berarti pindah ruaskan saja ini, berarti 52.000 kurang 2.000 berarti 5x 50.000. Nah, berarti kalau ditanya 5x sama dengan 50.000, x-nya saja berarti sama-sama dibagi 5, berarti 50.000 bagi 5 berapa? 10.000. Berarti harga satu buku itu harganya Rp10.000. Nah, bisa dijawab ya, seperti ini caranya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Definisinya adalah suatu kalimat terbuka yang bisa kita buat dalam model matematika yang dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan yang terakhir kurang dari sama dengan. Konsepnya sama dengan persamaan linier satu variabel, cuma tanda hubung saja yang berbeda. Artinya, pada pertidaksamaan tersebut memuat variabel yang berpangkat 1. Nah, seperti itu. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel ini sama ya dengan persamaan, cuman bedanya apa? Tergantung terhadap pertidaksamaannya atau tanda hubung pertidaksamaan yang diberikan. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan keterangan X itu adalah variabel, A adalah koefisien X, BC adalah konstanta, sedangkan A, BC itu elemen bilangan real atau himpunan bilangan real. Nah, seperti inilah bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, selanjutnya kita akan berikan contoh bagaimana bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, 2x tambah 4 lebih dari 8. Ini merupakan contoh pertidaksamaan linier satu variabel dengan tanda hubung lebih dari. Yang kedua, x kurang 6 kurang dari 10. Ini juga merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan ada beberapa contoh soal yang diberikan. Nah, bisa kita lihat ya, seperti ini juga. 2y tambah 4 kurang sama dengan 10 kurang. Ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel juga. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita pahami untuk bisa menentukan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Kita lanjut ke beberapa hal yang harus diketahui. Artinya, sebelum menyelesaikan suatu pertidaksamaan linier dengan satu variabel, kita harus mengetahui beberapa ketentuan, yang mana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah, jika kita misalkan X daerahnya lebih dari 0, maka apabila kita gambarkan dalam suatu garis bilangan, maka daerah X lebih dari 0 itu, jika kata kuncinya tanda hubungnya lebih dari, maka daerahnya adalah arahnya ke kanan. Nah, kalau tanda hubungnya lebih dari tanpa sama dengan, maka bulatan di sini adalah bulatan kosong, seperti itu. Artinya, 0 tersebut atau bilangan 0 ini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian X lebih dari 0. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, jika X-nya kurang dari 0. Jika X kurang dari 0, daerah penyelesaiannya adalah arahnya ke kiri. Kata kuncinya, tanda hubungnya kurang, maka arahnya ke kiri. Sedangkan dia tidak memuat tanda sama dengan, otomatis bulatnya bulat kosong seperti ini. Nah, yang ketiga, jika X lebih atau sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya, jika kita gambarkan pada garis bilangan, daerahnya lebih atau lebih dari, arahnya ke kanan. Maka bulatannya di sini penuh. Artinya 0 merupakan himpunan penyelesaian dari X lebih sama dengan 0. Nah, artinya 0 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Yang keempat, jika X-nya kurang sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya, kalau kurang berarti ke kiri, dan karena tanda hubungnya memuat tanda sama dengan, maka bulatannya kita berikan bulatan penuh. Nah, sama artinya 0 ini merupakan termasuk himpunan penyelesaian X kurang sama dengan 0. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, kita buat jika tanda hubungnya adalah kurang atau lebih tanpa memuat sama dengan, maka dia bulatannya kosong. Seperti itu. Nah, jika tanda hubungnya memuat tanda sama dengan, maka bulatannya penuh.
Artinya bulat kosong dan bulat penuh ini menyatakan bilangan tersebut termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya atau tidak. Itu dia. Kalau bulat kosong, maka bilangan X itu termasuk, atau bilangan yang kita nyatakan itu adalah bukan termasuk ke himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau bulat penuh, berarti bilangan yang kita maksudkan itu adalah bilangan yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita menyelesaikan pertidaksamaan linear satu parabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu parabel? Caranya sama dengan konsep persamaan linear satu parabel. Bisa dengan cara mengurangi, menjumlahkan kedua ruas, membagi dan mengkali. Bisa juga dengan pindah ruas. Nah, tetapi ada satu konsep yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu parabel ini. Nah, sebelumnya kita selesaikan salah satu contoh ini. 2x tambah 4 lebih dari 8. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. 2x tambah 4 dikurang 4 lebih dari 8 kurang 4. Artinya, kedua ruas kita kurangkan 4. Nah, maka diperoleh 2x lebih dari 4. Maka untuk kita peroleh X lebih dari, maka kita bagi dengan 2. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Diperoleh X-nya lebih dari 2. Nah, ini daerah pertidaksamaannya. Atau daerah pertidaksamaan linear satu parabel 2X tambah 4 lebih dari 8. Seperti itu ya. Daerahnya adalah X lebih dari 2. Arahnya ke kanan dengan bulatannya kosong. Seperti itu. Yang kedua, salah satu contohnya 3x dikurang 3 kurang dari 0. Penyelesaiannya sama. Kedua ruas kita jumlahkan atau kita tambah dengan 3. Maka diperoleh 3x kurang 3. Nah, untuk menjadikan x kurang dari, maka kita sama-sama bagi 3 kedua ruasnya. Diperoleh x kurang dari 1. Seperti itu. Diperoleh daerah penyelesaiannya adalah X kurang 1, bisa kita lihat seperti ini, arahnya ke kiri, dan bulatannya kosong. Seperti itu. Baik, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Min 2X tambah 4 lebih dari 6. Contoh ini adalah salah satu contoh yang menerapkan perubahan tanda. Artinya, konsep pada pertidaksamaan linear ini akan ada nanti perubahan tanda jika sama-sama dikali, kedua ruasnya dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif. Baik, kita selesaikan. Min 2x, jika kita pindah ruaskan 4 ke ruas kanan, maka menjadi negatif 4. Min 2x lebih dari 2. Nah, di sini sama-sama kita kalikan dengan min setengah, atau sama-sama dibagi 2, min 2 boleh. Kalau kita kalikan min setengah, berarti X min 1. Nah, di sini kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang awalnya tadi tandanya lebih dari, maka sekarang berubah menjadi kurang dari. Artinya berubah menjadi lawan tandanya, gitu ya. Nah, contoh lainnya bagaimana? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya, X ditambah 4 dikurang 2X lebih dari sama dengan 6. Maka penyelesaiannya X dikurang 2X, kita pindah ruaskan 4 ke ruas kanan, maka menjadi negatif 4. X dikurang 2X itu sama dengan min X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini supaya jadi X nya positif, maka sama-sama kita kalikan dengan min 1, atau boleh dengan membagi dengan min 1, boleh seperti itu. X titik-titik 2 dikali min 1 min 2. Nah, tandanya karena kalau kita mengkali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi lawan tandanya. Yang awalnya tadi lebih dari sama dengan menjadi kurang sama dengan, seperti itu. Contoh lainnya,
biar lebih memahami bagaimana perubahan tandanya. Jika misalnya ada pertidaksamaan min 5 dikali X tambah 2 lebih dari sama dengan 6X tambah 10, seperti itu. Bagaimana caranya? Artinya kita sederhanakan dulu yang dalam kurung. Kita kalikan ke dalam min 5-nya menjadi min 5X dikurang min 10 atau dikurang 10 lebih dari 6X tambah 10. Maka ruas kiri kita jadikan variabel X semuanya. Artinya kita pindah ruaskan 6X-nya ke ruas kiri menjadi min 6X lebih sama dengan 10. Kita pindah ruaskan menjadi positif 10. Diperoleh min 11X lebih sama dengan 20. Nah, di sini untuk menjadikan bilangan X ini positif, maka sama-sama kita kalikan atau sama-sama kita bagi min 11 boleh, atau sama-sama kita kali min 1/11. Berarti dapat X titik-titik min 20/11. Tandanya berarti karena kita mengkalikan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi lawan tandanya seperti ini. Nah, itu beberapa contoh ya yang menerapkan perubahan tanda. Konsepnya sebenarnya jika min X lebih dari 3, misalnya seperti ini, jika pada bentuknya seperti ini ya, udah X lebih dari atau X kurang dari atau X lebih sama dengan atau X kurang sama dengan, X-nya itu memuat bilangan negatif, maka otomatis tandanya berubah seperti ini. Baik. Bagaimana menyelesaikan kasusnya jika pertidaksamaannya dalam bentuk soal-soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita selesaikan. Di sini diketahui bahwasanya seorang petani mau membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nah, setelah diukur, lebar tanahnya 20 meter dan panjangnya 2X dikurang 2 meter. Artinya ini belum kita ketahui berapa panjangnya. Masih dalam bentuk model matematika seperti ini. Jika luas tanah tersebut tidak lebih dari 200 meter bujur sangkar, maka panjang maksimum tanah tersebut adalah, baik, sekarang diketahui adalah panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2X dikurang 2 meter ya. Nah, dan lebarnya 20 meter. Dan diketahui di sini luas tanah tersebut tidak lebih dari 200 meter. Artinya luas tanah itu tidak lebih dari, berarti kalau tidak lebih dari kurang sama dengan 200 meter seperti itu. Luasnya kita ketahui bahwasanya persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar, itu tidak lebih dari atau kurang sama dengan 200. Panjangnya kita ketahui tadi 2X kurang 2 dan lebarnya 20, itu tidak kurang atau kurang sama dengan 200 meter. Tinggal kita kalikan 20-nya ke dalam kurungnya. 40X dikurang 40 kurang sama dengan 200. 40X kita pindah ruaskan, min 40-nya menjadi positif 40. 40X itu menjadi 240. Tinggal kita bagi dengan 40, kedua ruasnya menjadi 6. Artinya kita peroleh X-nya itu kurang sama dengan 6. Tetapi yang ditanya di sini apa? Maka panjang maksimum tanah tersebut adalah berapa? Nah, panjangnya yang ditanya. Panjangnya tadi 2X kurang 2 meter. Sedangkan X-nya kurang sama dengan 6. Kalau ditanya panjang maksimum, berarti kita ambil nilai X-nya itu berapa? Berarti X-nya yang paling besar.
X-nya yang paling besar berarti 6, karena kalau kita tulis himpunan penyelesaian X kurang sama dengan 6 itu artinya 6, 5, 4, dan seterusnya. Berarti kalau untuk ditanya panjang maksimumnya, maka kita substitusikan nilai X yang maksimum berarti 6. 2 dikali 6 dikurang 2 meter. Berarti panjangnya 12 kurang 2 berarti 10 meter. Maka panjang tanah yang dibeli itu adalah 10 meter. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas kasus pertidaksamaan linear satu variabel yang kedua, yaitu jika diketahui suatu persegi panjang dengan panjangnya adalah X tambah 7 cm dan lebarnya X kurang 2 cm, dan jika keliling persegi panjang tersebut kurang dari 50 cm, maka hitunglah luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, untuk mencari luas maksimumnya, kita harus tahu berapa panjang dan berapa lebar persegi panjang tersebut. Itu berarti kita harus tahu nilai X-nya. Nah, nilai X kita peroleh dari keliling kurang dari 50 cm. Keliling persegi panjang 2P ditambah 2L. Artinya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar kurang dari 50. Panjangnya diketahui X tambah 7. Sedangkan lebarnya diketahui X dikurang 2. Itu semuanya kurang dari 50. Maka tinggal kita kalikan ke dalam kurungnya, diperoleh 2X tambah 14. 2X dikurang 4 kurang dari 50. 2X kita jumlahkan berarti diperoleh 4X. 14 dikurang 4 diperoleh 10 kurang dari 50. Maka 4X kita pindah ruaskan 10 menjadi min 10. X 4X kurang dari 40. Nah, 4X kurang dari 40, maka X-nya diperoleh 10. X kita peroleh kurang dari 10 ya, seperti ini. Nah, itu untuk X. Berarti kalau ditanya himpunan penyelesaiannya X itu berapa saja, itu berarti X-nya yang kurang dari 10, atau bilangan yang kurang dari 10 berarti 9, 8, 7, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk mencari luas maksimum persegi panjang tersebut berarti panjang dikali lebar. Panjang kali lebar yang maksimumnya. Berarti untuk memperoleh panjangnya kita peroleh tadi X tambah 7. Sedangkan untuk mencari luas maksimum berarti kita harus mencari X yang maksimum juga, supaya nilai panjangnya maksimum atau nilai yang terbesar dari himpunan X. Berarti kita ambil X-nya 9. Panjangnya berarti 9 ditambah 7. Berarti panjangnya sama dengan 16 cm. Kita peroleh panjang maksimum dari persegi panjang itu 16 cm. Sedangkan lebarnya X dikurang 2. Berarti 9 dikurang 2 diperoleh 7. Maka lebar maksimum dari persegi panjang itu adalah 7. Maka bisa kita cari luas maksimumnya adalah panjang kali lebar, berarti 16 kali 7. Berarti kita peroleh 112 cm kuadrat. Nah, inilah hasil dari luas maksimum persegi panjang 112 cm kuadrat. Nah, ini ada beberapa tugas atau latihan yang mungkin bisa dikerjakan ya. Dengan mengerjakan tugas tersebut bisa melatih bagaimana pemahaman kita untuk lebih mendalami bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, cukup sampai situ saja video pembelajaran hari ini. Semoga dengan video pembelajaran hari ini bisa membantu untuk kita semua memahami materi pertidaksamaan linear satu variabel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.